Malam ini kita buktikan sudah 19 Ramadan. Besok kita akan berpuasa 10 terakhir Ramadan. Jangan jadikan sebagai malam-malam yang sia-sia, yang tidak pernah kita tahajud di dalamnya, di mana di dalam tersebut diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ketahuilah wahai Muhammad, ibadah hambaku, ibadah umatmu wahai Muhammad, di malam Lailatul Qadar, satu malam mereka mendapatkan Lailatul Qadar, sujud kepada Allah, berta'abbud kepada Allah, lebih baik daripada hidup 80 tahun wahai Muhammad. Ya Rab, titon long cukup palih jamut, malamnya long preh bulan Ramadan, dan katrok pamasa long harap Lailatul Qadar non. Nabi ya Allah Lailatul Qadar, long bisa hudip dalam Lailatul Qadar, nebu ampun ubina dosa long ya Allah. Menyakit lun tuan ge-share sabuh berita li kawan-kawan di luar sana. Di lapas Kota Lok Semawe tercatat ada beberapa pakar narapidana yang sudah menghafal Al-Quran. Ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 5 juz. Ini adalah mutiara yang harus dipertahankan. Maka mari saban-saban legidanya berbenah untuk bermuraqabah. Tinggalkan segala kehidupanmu, tinggalkan segala permasalahanmu tempo dulu. Tipluk malam tu legidanya untuk tamu bae taruh imata talake ba Allah. Ya Allah, nepejut lung sebagai hamba yang terima taubat di tempatnya, bekle nebuk lung dalam kategori hamba yang berdosa kedro. Ne berdoa urang silun adun adau menyontek urang drone tamang surga. Kalian hanalu minta Engkau taufik pernah lebih nasihat kepada kamu. Nekalan hana abah, nekalan hana bapak, nebita karena orang yang pernah berjasa untuk memimpin taubatmu, untuk menyadarkan dirimu, sehingga gedanya di sana bersukaria bersama baginda Rasul duduk dalam surga ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wabarakatuh. Iya bah, saya murung kahit puasa. Hana tu mengana lego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamari gadoh he. الحمد لله الذي جعل الشهر الصيام لعباده المؤمنين والمخلصين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآية. وقال النبي في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah isi surga yang kami muliakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Khaliqul alam, Khaliqul insan, yang telah menciptakan kita sebagai manusia, dipilih kita salah satu di antara hambanya yang menganut agama Islam, dan hari ini
kita bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tepatnya sudah sampai malam ke-19. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disebutkan oleh Aisyah dalam sebuah hadisnya, kana khuluquhul Quran, adalah rasul itu, adalah nabi itu, adalah panutan kita semua junjungan alam. Akhlak beliau tak ubahnya Al-Quran yang berjalan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk agama yang suci ini, sehingga agama Islam ini berkat perjuangan para sahabat, berkat perjuangan para al keluarganya Nabi, Islam itu hamba Allah hadir dalam relung hati kita yang berada di lapas Kota Loksmawe yang kita cintai ini. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, syariat Islam, akidah Islam sudah mulai digerogoti, diobrak-abrik oleh orang-orang yang mayoritas itu sendiri di suatu segi dikuatkan oleh orang-orang yang minoritas yang ingin membabat dan membombardir Islam. Semoga kita yang berada di lapas ini, orang-orang yang sudah taubat, yang sadar kelak akan menjadi generasi yang akan memajukan Islam di masa yang akan datang, kala kita diizinkan untuk pulang ke tempat kita masing-masing. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, di halaman Masjid At-Taubah, tempat kami bermuraqabah. Doa kami senantiasa kepadamu ya Rabb di malam-malam Lailatul Ramadan, lebih-lebih malam Lailatul Qadar nantinya. Kumpulkan kami seperti malam ini bersama Bapak Kalapas, bersama Abah, bersama Ustaz Taufik dalam surganya engkau kelak, Jannatul Firdaus, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang silun adun ado yang luntuan pemulia, Bapak Kalapas yang kami hormati, Abah selaku guru kita bersama, dan kepada seluruh jamaah sidang solat tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kala Ramadan itu didengungkan, ada tanda-tandanya, yaitu suasana tadarus yang luar biasa. Kala a'udzubillah dikumandangkan di tengah malam, itu memberi pesan kepada kita bahwa malam Ramadan sudah tiba dan datang terhadap kehidupan kita hamba Allah. Di sisi yang lain hamba Allah, orang-orang yang punya hati, orang-orang yang berada di lapas Kota Loksmawe ini, orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan penuh penghayatan. Kala Ramadan itu ada suatu waktu sudah mulai dibacakan kunut, sudah mulai imamnya di mayoritas tempat. Kebiasaan kita di Aceh, rakaat keduanya dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu petanda bahwa Ramadan sudah sedikit demi sedikit hamba Allah ingin meninggalkan kita tanpa terasa. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang punya ruh, orang-orang yang punya penghayatan terhadap ibadahnya, orang-orang yang gila terhadap ingin berta'abbud kepada Allah, hati mereka kala Ramadan itu sudah beranjak pergi menjelang 10 terakhir, mereka akan bergumam dengan dalam sekali, dengan doa yang mereka panjat, dengan pertanyaan yang mereka lantunkan. Ya Rabb, engkau hidupkan kami dalam bulan Ramadan ini, di lapas yang tercinta ini. Kami bisa beribadah di Masjid At-Taubah, kami bisa bertadarus bersama Abah, kami bisa mendalami ilmu agama di tempat ini. Akankah Ramadan depan kami bisa dihidupkan di dalamnya untuk bisa beribadah? Ataukah setelah Ramadan ini pergi hamba Allah yang cuma tinggal 11 malam lagi, kami akan dipanggil oleh malaikatnya engkau ya Rabb, kami berada di bawah batu nisan nantinya. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang punya penghayatan, orang-orang yang punya qalbin salim akan merenungi bagaimana kelebihan Ramadan, dan kala Ramadan ingin meninggalkan dia akan beribadah luar biasa.
Menyajamun hana pernah tak ibadah ataupun dari pun malam Ramadan sampai malamnya tanya tak ibadah galam muturi fodro. Ibadah cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan karena ia kepada bapak kelapas. Malam ini kita buktikan sudah 19 Ramadan. Besok kita akan berpuasa 10 terakhir Ramadan. Jangan jadikan sebagai malam-malam yang sia-sia, yang tidak pernah kita tahajud di dalamnya, di mana di dalam tersebut diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hamba Allah. Nabi Muhammad pernah dialog dengan Allah. Nabi Muhammad takjub terhadap ibadahnya Hizqil. Siapa Hizqil? Seorang umat Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Ibadahnya 83 tahun. Beliau bertabut kepada Allah, tidak pernah membuat murka terhadap hidup selama hidupnya. Nabi Muhammad takjub setelah mendengarkan paparan demikian cerita riwayat bagaimana ibadahnya Hizqil. Ditanyakan oleh Allah, "Ya Muhammad, iya ya Allah, apakah engkau bangga dan merasa tertarik terhadap ibadah Hizqil dari kalangan Bani Israel yang merupakan umatnya Nabi Musa?" "Iya ya Rabbana, kenapa tidak? Dia beribadah kepadamu, tidak pernah mengenal ruang dan waktu, beribadahnya sampai 83 tahun." "Iya demikian ya Muhammad." "Iya ya Allah." "Ketahuilah wahai Muhammad, ibadah hambaku, ibadah umatmu wahai Muhammad, di malam Lailatul Qadar, satu malam mereka mendapatkan Lailatul Qadar, sujud kepada Allah, berta'abud kepada Allah, lebih baik daripada hidup 80 tahun wahai Muhammad." Di malam gejuk Lailatul Qadar kepada katanya urung Syi'lun, lebih god daripada 80 tahun Hizqil ibadah dari kalangan Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. "Iya demikian ya Allah." "Iya Musa, iya ya Muhammad." Satu malam Lailatul Qadar tidak akan pernah tergantikan dalam kehidupan umatmu wahai Muhammad. Artinya apa hamba Allah? Gedanyo cukup le gejuk kelebihan li Allah Ta'ala karena posisi gedanyo sebagai umat Nabi Muhammad, Khatimun Nabiyyin, penutup segala Rasul-Rasul. Bahkan Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, "La tadkhulal jannah," tidak akan dimasukkan dalam surga siapapun alal umat yang manapun, hatta tadkhuluha ummatu, sebelum umatmu wahai Muhammad melangkahkan kaki ke dalamnya, baru umat-umat yang lain diperkenankan oleh Allah untuk bisa mencicipi indahnya surga. Drone lo gedanyo ban Bandung yang merupakan umat Nabi Muhammad adalah orang yang dikenali Allah Ta'ala, tidak akan dimasukkan surga siapapun sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Golom tamang drone, golom tamang lu, golom tamang gedanyo ban Bandung dalam surga ya Allah, maka kepaharum surga kepada umat-umat yang lain oleh gedanyo tamang baru kepada umat yang lain. Nagala na ibadah laginya, nagala kelebihan lagian urung Syi'lun. Malamnya perlu terenungi bak malam Lailatul Qadar, le pendapat-pendapat ulama yang akan diturunkan, dijadikan oleh Allah, diterapkan oleh Allah pada malam 20 sah, pada malam 20 le, pada malam 25, pada malam 27, pada malam 20 Syuril. Mari kita sama-sama merenungi diri. Tak dua ke Masjid At-Taubah hadap kiblat, kita kuraskan air mata untuk beribadah kepada Allah. Ya Rabb, titon long cukup balih jamu malamnya long preh bulan Ramadan dan katrok pamasa long harap Lailatul Qadar don. Nabi ya Allah Lailatul Qadar long bisa hudip dalam Lailatul Qadar. Lepas ampun ubina dosa long ya Allah. Menyegedanya tak tume bulan malam Lailatul Qadar akan tidak beruk dalam kuburan dan bandum dosa akan lepas ampun oleh Allah Ta'ala. Luar biasa keindahan demi keindahan gejuk kepada gedanya orang Syi'lun selaku umat Muhammad, umat yang akhir zaman. Walaupun kondisi katanya kadang-kala maksud luar biasa, namun kelebihan yang gejoli Allah Ta'ala pun sangat banyak dihadirkan dalam kehidupan kita. Malam Lailatul Qadar pakan gepegah dalam tafsir 10 bulan, lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan menyertanya kalkulasi terjumlahkan sama dengan 80 ataupun 80 letun. 80 letun adalah kadar udip umat Nabi Muhammad, umur gedanya mayoritas dari 60 sampai 80. Bahkan le tatume urung si gedanya yang udip sampai umur 80 tahun. Artinya si malam tatume Lailatul Qadar lebih god tak ibadah si malam tersebut ketimbang udip seumur udip gedanya.
Tak ibadah malam lain setahun penuh, seumur hidup kita beribadah. Menyahana terempok bulan malam Lailatul Qadar. Nah, orang yang ibadah merempok malam Lailatul Qadar karena mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, lebih good si malam merempok Lailatul Qadar ketimbang kita hidup 80 tahun di dalamnya beribadah sebagaimana mestinya. Lun tuan ge-share sabuh berita li kawan-kawan di luar sana. Di lapas Kota Luk Semawe tercatat ada beberapa pakar narapidana yang sudah menghafal Al-Quran. Ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 5 juz. Ini adalah mutiara yang harus dipertahankan. Ulun tuan lun berjanji, lun pegah abah, abah kapan MTQ? InsyaAllah tanggal 26 Ramadan akan kita tutup. Janji lun abah, siplo boh Al-Quran Mushaf Usmani, Al-Quran hafalan lun hadiah kepada para pemenang hafal Al-Quran. Saking bangganya, saking indahnya tempat ini sekarang hamba Allah. Maka mari saban-saban kita berbenah untuk bermuraqabah. Tinggalkan segala kehidupanmu, tinggalkan segala permasalahanmu tempo dulu. Tipluk malam tu kita untuk tamu taruh imata talake ba Allah, ya Allah nepejut lung sebagai hamba yang nerima taubat di tempatnya, bekle nebuk lung dalam kategori hamba yang berdosa kedua. Maka menyanyian tapubut di malam-malam hujung Ramadan. Lagi pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan beliau. Nabi legdanya pasti terjamin. Nabi adalah orang yang dijamin surga dan beliau pasti diperdamping surga oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi beribadah tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Pernah suatu ketika dalam hadis yang beliau bersabda ataupun disampaikan dari Aisyah, Nabi kala malam itu Aisyah melipatkan kakinya. Kenapa? Senantiasa beliau beribadah kala Ramadan itu usai, pak ujung-ujung Ramadan ge sembahyang. Tak ubahnya lagi orang yang mendosa jamun ge taubat jino hana minah-minah pak musalla. Wata tanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau bertabut sedemikian rupa? Kenapa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah dosamu menggunung, seolah dosamu sepenuh langit dan bumi? Kenapa engkau terlalu takut? Nabi ni jawab, lung gejuk sabuh beban li Allah Ta'ala selaku Rasul Khatimun Nabiyyin. Han kebi umat lain tamang surga segala umat lung tamang. Dan lung yang mampu bi syafaat di yaumil qiyamah. Uronyo malamnyo jino lun sampai bak kata wahya habibati ulun tuan lung syukur kepada Allah, lun ibadah karena rasa syukur yang kagebi kelebihan li Allah Ta'ala. Nabi hana dosa, Nabi gebi surga li Allah Ta'ala. Han ge pertamang bandung manusia segalom Nabi nelangkahkan kaki dalam surga. Jangankan surga, neraka saja akan tunduk terhadap Nabi. Wate nak cok umat dalam neraka, neraka itu padam dengan sendirinya saking mulianya Nabi Muhammad. Tapi beliau beribadah luar biasa. Malam ujung-ujung Ramadan hana gitu meli Nabi Muhammad li Aisyah menyekan bak masjid. Pubut gaitikaf li Nabi gepujo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malamnya mari saban-sari urang siklun adun. Mari kita tinggalkan permasalahan di kampung sana. Nah, hati-hati kadang-kala ya gampung legedanyo takubah ini. Nah, urang-urang yang tak pedu, nah anu kadang-kala. Nah, urang si kadang-kala, nah mak kadang-kala, nah ayah kadang-kala. Tapi urang tersebut lebih bangga lau menjaga depu legedanyo ditanya di sino, termasuk salah satu di antara mereka yang hafal Quran dan beribadah lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Wadai tawa hinon tu merempok dengan sanak saudara dan keluarga yang dulunya dikenal kita adalah pakar preman, orang-orang berandalan. Wadai tawa dari hino, kitalah yang menjadi contoh untuk mereka. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan. Kan berarti long pegah balong kagak tatat kan? Kita menyampaikan selaku nasihat. Namun orang yang baik di mata Allah bukanlah orang yang kadang-kala baik di mata kita. Mandung kita yang sama urung siklun. Pakai dah pegah sama. Hana betul. Gejak bapak gesemayang terawih. Bapak semayang terawih kan sujud uyuk. Tapi sujud liket. Begitu juga orang-orang yang lain. Artinya apa? Siapapun yang datang ke tempat ini, siapapun yang datang untuk beribadah, sujudnya baik presiden, gubernur, camat, bupati, kala sujud memperhambakan diri kepada Allah untuk beribadah.
Dajak masjid masa. Dia kata dajak masjid. Terus tu watai karai kamat. Tetap berada pada saf yang terakhir. Artinya yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang-orang yang mulia dalam pandangan manusia. Dia katanya sama ada manduk. Watai tak paju kadang-kadang makanan banget-banget. Watai tak sujud tetap uyup. Tak paju makanan-makanan yang mewah. Ulek katanya kadang-kadang dimuliakan dimanapun. Tangan kita dicium, tapi saat kita menghadap Allah, solat, kita sujud, kepala kita lebih hina, sama derajatnya dengan kaki hamba Allah. Artinya dalam beribadah hana pernah membedakan li Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah, dalam pandangannya Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya dan berta'abbud kepadanya. Kanlah orang yang le harta, kanlah orang yang kaya, kanlah orang yang le jabatan, kanlah orang yang udip luar, kanlah orang yang hana tamong dalam lapasnya, orang-orang yang nadi sino pun apabila takwa kita luar biasa, itulah yang akan memuliakan kita di hadapan Allah uronyo dan samporo kiamat. Maka itu yang perlu kita kejar hamba Allah. Yang selanjutnya, malam Lailatul Qadar, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu banyak kelebihan Al-Quran. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Olehnya orang-orang yang hafal Quran akan mampu gemeh sanak keluarga tipluhro berjumlah untuk tamang dalam surga Allah. Jaminan. Dan ada sahabat-sahabat Nabi. Lagi contoh Hamzah, beliau meninggal dunia. Pernah suatu kejadian banjir bandang, terkikis kuburannya Hamzah. Saat dilihat oleh pakar-pakar, oleh tokoh-tokoh di sana, mentengeru darah. Sekian trip meninggal ke Hamzah, tapi darahnya masih segar. Artinya apa? Hana gesiksa di Allah Ta'ala, gebi nikmat yang luar biasa. Lagi danyo yang hafal Quran uranyo, tak baca Al-Quran, sabah huruf alif lam mim, akan gebalah pahala oleh Allah Ta'ala. Kan alif lam mim sabah huruf, akan tetapi alif sabah huruf, lam sabah huruf, mim sabah huruf, gelipat ganda oleh Allah Ta'ala dan gebalah di yaumil kiamah kelak. Dan Al-Qurannya sebagai kitab pemersatu. Kiban apakah kitab pemersatu? Maksudnya kedanya dari tempat yang berbeda. Danyo dari Jawa, tajak kena ulapasnya baca Al-Quran ngelam gam Jawa. Kita dari Gayau, tanyo dari Aceh, tanyo dari Bandung. Tetapi tidak, Al-Quran itu adalah bahasa pemersatu umat Islam. Begitu juga ibadah solat, sembahyang juga bahasa pemersatu. Yang kita pakai adalah bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Hana mesti urium. Terus dari Inggris, sembahyang pakai bahasa Inggris. Dekageken lemo mesen kuafid karena tu rima tangkuli pakai bahasa Aceh geken Allah cukup raya. Maka orang yang ikut akan kalang kabut. Ataupun dari Inggris, selagi kampung-kampung ku Akasyah ku Miyardi kan, dari Inggris Allah is very big. Nyan orang lapas gadah mendung. Kerja kalain bacut. Atau bahasa Indonesia Allah Maha Raya. Bahasa Gayo Allah buru-buru. Jadi hana bahasanya disampaikan oleh Allah Ta'ala. Maka ibadah dalam sembahyang harus pakai bahasa Arab, yaitu bahasa pemersatu. Bahasa Arab semua bahasa Abah, bahasa Lu. Kamu dua berapa bahasa Arab biasa. Ada walum bahasa yang intinya urung si lun depatih kebit-bit. Uronyo ben kalian seolah-olah lung mulia di hadapan drone. Sama katanya Bandung. Ni ibadahlah lagi seolah-olah katanya akan mati tengok. Ni ibadahlah nem rempok bulan nencok bulan Ramadannya. Seolah-olah katanya hantar tume bulan Ramadan ku dan tak ibadah akan gebi pahala oleh Allah Taala karena Allah dan terpudit malam Lailatul Qadar, bak malam-malam ganji. Dan insya-Allah akan dipimpin zikir muhasabah li abah handuknya. Nah bah, insya-Allah. Maka ada jid ube jamaah yang gebi izin le bapak untuk berkumpul berzikir, le kita nyota hadir ci renungi segala kesalahan-kesalahan yang pernah tapubut uliket sehingga orang nyota taubat. Nabi ya Allah beruh kamu di Masjid At-Taubahnya dalam urang yang merumpok Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ni berdoa urang silun adun adau menyontek urang drone damang surga. Kalian hanalu meminta dan ku taufik pernah lebih nasihat kepada kamu. Nekalan hana abah, nekalan hana bapak, meminta karena orang yang pernah berjasa untuk memimpin taubatmu, untuk menyadarkan dirimu sehingga gedanya di sana
bersukaria bersama baginda Rasul duduk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di lain pertemuan kita akan berjumpa kembali. Karena ini waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.